Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Lanjut ya. Iya, terima kasih untuk pindah jam karena kebetulan saya nanti jam 11 sampai setelah zuhur ada acara sehingga saya minta ganti untuk lebih pagi seperti itu. Terima kasih ya. Oke. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kuliah hari ini berlangsung dengan lancar dan Allah beri kemudahan. Berdoa mulai. Selesai? Ya, sudah mandi, sudah sarapan? Sudah, Bu. Belum makan, ya, belum makan. Belum makan, mandi. Bangun, Bu. Ada yang belum mandi juga. Oke. Kan hari ini kuliahnya ini aja ya? Iya, Bu. Ya, udah nanti habis ini langsung mandi. Oke, kita langsung lanjutkan yang kemarin mengenai kemarin terakhir halaman berapa ya kelas ini? Kemarin sampai halaman 48, Bu. Oke, kita langsung halaman 48. Kita lanjut di halaman 49 tentang laporan rekonsiliasi fiskal. Teman-teman sudah pernah mempelajari ini di mata kuliah perpajakan belum? Sudah, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Nah, sudah. Kalau sudah, pasti ini gampang sekali isinya ya. Karena ini sebenarnya tinggal koreksi saja. Oke. Di halaman 49 itu ada kolom uraian, kemudian laba rugi komersial, kemudian jumlah dan jenis koreksi fiskal, kemudian ada laba rugi fiskal. Nah, laba rugi komersial, teman-teman bisa melihat daftar pada buku 1 halaman 8. Ya, di situ itu namanya laba rugi komersial ya. Jadi nanti kan di dalam perusahaan itu kan ada laba rugi komersial, ada laba rugi fiskal. Nah, fiskal ini kan hubungannya dengan pajak. Kalau komersial ini hubungannya dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan. Standarnya berbeda. Kalau komersial itu berdasarkan PSAK, kemudian fiskal itu berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Biasanya itu ada selisih atau perbedaan di sini sehingga perlu yang namanya laporan rekonsiliasi fiskal. Ada koreksi fiskalnya. Nah, kolom pertama, laba rugi komersial, itu teman-teman silakan dibuka buku 1 halaman 8. Ya, sudah? Buku 1 halaman 8. Sudah. Oke, itu. Nah, itu sama ya. Uraiannya sama kan? Sama, uraiannya sama. Langsung saja nominalnya kita masukkan sesuai dengan akun-akunnya ke kolom laba rugi komersial. Itu tinggal mindah saja. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, selanjutnya ada kolom jumlah dan jenis koreksi fiskal. Coba saya tanya, koreksi fiskal itu ada berapa jenis ya? Ada 2. Apa? Positif sama negatif. Iya, betul. Positif sama negatif. Positif itu ketika bagaimana? Ketika jumlah pendapatan yang diakui oleh fiskal itu lebih besar daripada kebalik pendapatan yang diakui lupa, Bu. Itu beban yang jadi yang mengurangi
tapi seharusnya tidak mengurangi. Ya, ada dua versi ya. Jadi yang pertama itu kalau koreksi fiskal positif, yang pertama adalah pendapatan fiskalnya, pendapatan yang diakui fiskal itu lebih besar daripada komersial. Atau biaya yang diakui di Lebih fiskal lebih kecil dari komersial. Itu ketika positif. Berarti kalau negatif kebalikannya. Koreksi negatif itu ketika pendapatan fiskal lebih kecil dari pengakuan yang komersial. Sebaliknya biaya fiskalnya daripada komersial. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Iya. Kemudian kan ada positif, ada negatif. Berarti positif nanti akan menambah atau mengurangi? Gimana? Menambah. Positif akan menambah. Ya, akan menambah. Gimana? Oh, gitu ya. Oh, iya. Gimana, masih ingat? Kalau positif gimana? Kalau positif menambah, kalau negatif mengurangi. Iya, kalau negatif mengurangi begitu. Oke, kita langsung. Yang penting konsepnya sudah ingat ya, koreksi positif seperti apa, negatif seperti apa. Lalu kita langsung masuk ke kolom yang jumlah. Oke, di kolom jumlah itu nanti ada beberapa yang memerlukan koreksi fiskal. Nah, infonya dari mana? Dari halaman buku 1 mulai halaman 9 yang bawah sampai halaman 10 itu masih ada. Gitu ya, sampai yang O gitu. Itu untuk mana-mana saja yang perlu mendapatkan koreksi fiskal. Gitu ya. Saya contohkan satu yang perlu mendapatkan koreksi fiskal. Itu yang pertama adalah beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan di kolom laba rugi komersial itu kan jumlahnya kita lihat buku 1 beban pokok penjualan 4.345 sekian. Nah, di koreksi fiskal, nah beban pokok ini hubungannya dengan penyusutan. Ya, selisih penyusutan ya. Iya. Ya, selisih penyusutan yang ada pada halaman 46. Itu ada selisih kan? Ada, bentar, bukunya digelar dulu. Itu ada selisih antara total penyusutan fiskal dengan total penyusutan komersial pada halaman 46 itu kan selisihnya 5.645.000 ya, itu selisihnya. Nah, masukkan ke kolom ini, ke kolom jumlah itu di akun beban pokok penjualan. Gitu. Gitu ya. Nah, ini kira-kira jenisnya apa? Positif atau negatif? Bisa dipahami? Oke, beban pokok penjualan itu tertera di kolom laba rugi komersial ya. Kita tinggal kopas di halaman 8 buku 1 itu kan 4.345.000.000. Nah, kita perlu koreksi fiskal yaitu dengan hasil di halaman 46. Selisihnya itu berapa? Selisihnya itu kalian ketemunya berapa? 5.445. Ya, betul. Nah, itu kita masukkan di jumlah. Nah, berarti segitu ya, ditulis segitu. Kemudian jenisnya apa? Jenisnya koreksi positif atau negatif? Apa? Berarti
Positif. Oke, betul. Berarti positif gitu ya. Kemudian nanti laba rugi fiskal yang kolom paling kanan berarti tinggal ditambah atau dikurangi. Ditambah. Tinggal Ditambah. Oke, nanti tinggal Izin nanti bertanya, iya. kan itu Tujuh selisih. hari. Selisihnya kayak lebih besar dari komersial, itu tetap ditambah apa dikurangi? Yang mana? Itu kan 5.645.000 itu kan selisih komersial yang lebih besar daripada selisih fiskal. Kan positif. Nah, Berarti itu ditambah. Iya, ditambah. Ditambah. Iya, tetap ditambah gitu ya. Kemudian nanti ditambahkan yang kolom paling kanan laba rugi fiskal berarti penambahan dari kolom yang kiri dari mulai laba rugi komersial ditambah jumlah jika ada. Kalau tidak ada berarti ya sama nominalnya. Kemudian Gini bukan Temunya berapa? kan itu kan komersialnya kan 80.250.000. yang mana Mbak? Yang beban pokok Iya, 4.345.000.000. itu berarti harusnya Yang di halaman fiskalnya Ya. sesuai yang mana Bu angkanya? Yang 4 juta yang mana? 4 miliar yang mana? Lah itu halaman 8, Mbak. halaman Beban pokok 8. penjualan 45 juta. Kalau yang 3.583 itu kan laba bruto. Berarti laba rugi fiskal itu tidak ada di buku ya Bu. Berarti dari komersial tinggal dikurangi koreksi. Iya. Iya. Seperti itu ya. Beban pokoknya di akun beban pokok. Nah, kemudian koreksinya itu dari selisih ya, dari selisih halaman 46. Selisih penyusutan. Makasih Seperti Bu. itu. Iya. Kemudian sudah paham sampai sini? Kemudian saya contohkan lagi. Berarti selanjutnya yang butuh koreksi fiskal adalah kita lihat di halaman 9. Mulai C. Tadi kan yang B sudah ya. Yang B kan beban pokok penjualan. Sudah ya. Oke, beban pokok penjualan sama. Nominalnya sama yang halaman 9 sama 8 itu sama. 43, 45. Lihat di hasil paling akhir. Itu sama. Yang B sudah. Sekarang yang C. Yang C berarti kita menyesuaikan gaji, upah, THR, honorarium. Berarti yang gaji, bonus, dan honorarium lainnya. Di situ tertera di akun di laba rugi komersial 1.400.000.000 sekian. Betul? 1.400.000.000 sekian. Ya, kemudian ada Iya, Bu. koreksi. Ya, ada koreksinya beban. Yang C, beban gaji upah termasuk pembelian seragam pegawai pabrik dan pegawai administrasi masing 10 juta dan 9 juta. Berarti yang dipakai yang mana? Yang 10 juta. Honorarium. Yang 9 juta ini yang dipakai. Gaji upah, gaji dan honorarium termasuk pembelian seragam pegawai pabrik. 9 juta ya Mbak, yang dipakai yang 9 juta. Nah, jumlahnya 9 juta, maka koreksinya apa? Berarti koreksinya apa? Positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja seperti itu.
Gitu ya, dan seterusnya. Oke, nanti ditambahkan. Bu, bukannya yang 9 juta itu yang miliknya pegawai administrasi ya, Bu? Dalam beban gaji dan upah THR, honorer termasuk pembelian seragam pegawai pabrik dan pegawai administrasi masing-masing. Kan yang Kalau disebut pertama beban gaji, upah THR dan honorer dan pembelian seragam pegawai pabrik dan pegawai administrasi masing-masing 10 juta dan 9 juta. Jadi yang pertama kali disebutkan ya 10 juta. Berarti yang beban gajinya yang 10 juta, Bu. sebentar, gaji bonus honorer. Gini, kalau menurut saya karena ini adalah beban usaha operasional. Berarti kalau operasional itu asumsinya bukankah ini adalah pegawai administrasi ya? Berarti masuk di pegawai kantor ya, Bu, bukan pegawai pabrik. Iya, maksudnya di pegawai kantor yang bagian administrasi, sehingga di sini 9 juta yang asumsinya seperti itu. Baik, Bu. Oke, gitu ya, positif. Nah, nanti tinggal koreksinya adalah positif dan nanti tinggal dikurangi atau ditambah seperti itu. Dan seterusnya. Berarti kalian acuannya adalah yang koreksi halaman 9, 10 sampai 11. Gitu ya. Nanti tinggal dijumlahkan berapa. Sampai halaman 50. Nanti ada laba bersih sesudah pajak. Dan kemudian ada laba rugi fiskal. Ya, ada laba rugi fiskal. Kita jumlahkan seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Oke, bisa dilanjut. Ada yang ditanyakan? Untuk poin A berarti tidak ada koreksi ya, Bu? Tidak ada koreksi. Itu nanti informasi untuk pengerjaan selanjutnya yang PPN sama PPNBM. Gitu. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang lanjut di halaman 51 menghitung PPh terutang tahun 2017. Yang pertama adalah penghasilan neto fiskal. Nah, ini dapat dari mana? Ya, tentu dapat dari halaman sebelumnya, halaman 50. Yang di kolom paling kanan nanti jumlahkan semuanya. Nanti ketemu itu total laba bersih, penghasilan neto fiskalnya. Kalau saya sudah menghitung, itu ketemunya 1 miliar 321 juta sekian. Gitu ya, nanti. Iya, 1 miliar 321 juta sekian. Nanti dihitung ya, dihitung ulang. Kemudian, kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Kan tidak rugi kan, tapi laba. Oke, berarti tidak perlu diisi. Kemudian penghasilan kena pajaknya, ya sudah tinggal dikurangkan. Karena pengurangnya kan nggak ada kerugian tahun sebelumnya, sehingga tinggal dikurangkan sama penghasilan kena pajak kita bulatkan sama ya. Di situ nanti ketemu 1 juta 321 1 miliar 321 juta sekian. Nah, PPh yang terutang itu ada 2 versi. Yang pertama pertama adalah PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif
Yang kedua ada PKP tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi ada dua versi. Ya, berarti yang pertama PKP yang mendapat pengurangan tarif, caranya adalah tarif pajak maksimal. Ya, tarif pajak maksimal dibagi dengan penjualan neto. Ya, penjualan neto itu nanti dari halaman 49 ya, di kolom itu tadi yang kita isi kan nanti ada penjualan neto. Nah, pembaginya itu kemudian dikali dengan hasil penghasilan kena pajak di atasnya. Jadi dipahami? Saya ulangi, tarif pajak maksimal. Tarif pajak maksimal itu adalah 4.800.000.000. Dari mana 4.800.000.000? Karena maksimal itu dalam perpajakan, maksimal yang dikenakan tarif itu kan 4,8 miliar. Gitu ya, itu sudah ketentuan. 4.800.000.000 dibagi penghasilan neto di 49 ya, dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang atasnya, hasil atasnya. Sudah? Nah, nanti kan kayaknya koma-koma ya. Nanti kita bulatkan. Nanti teman-teman bulatkan. Sudah? Tadi pembaginya penjualan neto ya, Bu? Penjualan neto. Di halaman Penjualan 49. Yang 7 miliar sekian ya, Bu? Penjualan, iya. 7.928 sekian gitu ya, dibagi penghasilan kena pajak yang atasnya. Sudah? Iya, Bu. Kemudian itu untuk yang PKP mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Kemudian selanjutnya adalah PKP tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Berarti caranya adalah penghasilan kena pajak yang atasnya tadi sama penghasilan kena pajak dikurangi hasil dari PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Gitu. Saya ulangi. Caranya penghasilan kena pajak di perhitungan atasnya ya, hasil perhitungan atasnya dikurangi hasil perhitungan PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Sudah? Bu, maaf. Oke, Diulang. yang PPh terutang pertama adalah PKP mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, yang kedua adalah PKP tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Yang tidak mendapat fasilitas itu caranya adalah penghasilan kena pajak atasnya ya, penghasilan kena pajak perhitungan hasil atasnya kemudian dikurangi dengan hasil yang PKP mendapatkan fasilitas pengurangan tarif perhitungan sebelumnya. Oke. Sudah. Ya, Bu, terima kasih. Oke, nanti hasilnya ya, nanti hasilnya kalau ini bulat ya, hasilnya bulat. Nah, selanjutnya menghitung PPh atas PKP yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Caranya adalah 12,5% dikali hasil perhitungan tadi yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, ketemunya berapa. Bisa dipahami? Begitupun juga yang selanjutnya adalah PPh atas PKP yang tidak mendapatkan fasilitas tarif. Berarti caranya adalah 25% kali hasil yang tadi tidak mendapatkan fasilitas tarif. Bisa dicerna? Kalau yang tadi PPh untuk PKP yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif itu dikalikan berapa, Bu? 12,5 ya, hasilnya nanti dikalikan dengan 12,5. Kalau yang tidak mendapatkan fasilitas dikalikan dengan 25%.
Sudah? Sudah. Nah, nanti hasilnya perkalian tarifnya tadi dikalikan 12,5 dan 25% itu, nanti hasilnya di total ketemulah total PPh terutang. Gitu ya. Ketemu total PPh terutang. Oke, bisa dilanjut? Insya Allah. Oke. Halaman 52. Saya jelasnya terlalu cepat enggak? Iya, Bu, lumayan. Lumayan? Ya sudah, misalkan ada yang bingung langsung ditanya saja. Oke, yang halaman 51 ada pertanyaan. Ini kok menghilang semua orangnya? Halaman 51 ada pertanyaan. Ada yang belum jelas? Insya Allah belum, Bu. Belum ada ya? Bisa dilanjut ya? Teman-teman yang lain gimana? Kok pada menghilang ini? Pada kemana? Oke, kita lanjut. 52. Untuk 52, halaman 52, itu ada menghitung PPh yang telah dibayar di luar negeri dan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 tahun 2017. Nah, silakan dibuka di buku 1 halaman 11. Buku 1 halaman 11, di situ ada informasi yang ini. Yang M, ya. Laba usaha tahun 2017 adalah 100 juta dari Singapura. Pajak dibayar adalah 20% termasuk dalam pajak 100 juta. Pajaknya 20%. Kemudian yang poin 2, bunga obligasi tahun 2017 sebesar 50 juta dari Australia. Nah, ini dibayarkan semesteran Juli dan Februari. Gitu ya. Nah, ini berarti langkah yang pertama, berarti yang dimasukkan negara apa? Singapura ya. Satu Singapura. Nama negaranya. Kemudian jumlah penghasilannya berapa? 100. Oke, 100 PPh juta. dibayar berapa? PPh-nya tadi berarti 20% dikali 100 juta. Nah, ini perhitungan proporsionalnya. Oh ya, yang PPh dibayar kan 20% kali 1 juta ketemu 20 juta. Nah, kemudian perhitungan proporsionalnya itu berarti labanya 100 juta tadi dibagi penghasilan kena pajak pada halaman sebelumnya, ya. Kan 1.321 sekian toh. Nanti hasilnya dibagi itu, kemudian dikali total PPh terutang halaman sebelumnya. Sudah? Bu, ulangi. Oke, perhitungan proporsional diperoleh dari labanya sebesar 100 juta dibagi penghasilan kena pajak halaman sebelumnya dikali dengan total PPh terutang halaman sebelumnya. Sudah?
Dikali, dibagi. Dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Oh, dibagi penghasilan kena pajak. Iya, setelah itu dikali total PPh terutang. Sudah. Sudah, Bu. Nggih, Bu. Oke, ya sudah, nanti ketemunya berapa itu yang dinamakan kredit pajak luar negeri. Gitu ya. Berarti kredit pajak luar negeri isinya adalah hasil perhitungan proporsional. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke, berarti satu lagi kan Australia juga caranya sama persis, cuma kalian harus hati-hati. Di situ ada keterangan bulan Juli dan Februari. Berarti kan 50 juta ini dibagi 2, karena pembayarannya adalah 2 kali, berarti 25 juta. Penghasilannya. Oke, iya. Dibayar 2 kali. Berarti karena ini kan per Desember ya, maka ini berarti baru separuhnya. Berarti 25 juta. PPh yang dibayar juga caranya sama. Berarti tarifnya berapa? 15% kali 25 juta. Kemudian perhitungan proporsionalnya caranya sama seperti yang Singapura. Gitu ya. 25 juta dibagi penghasilan kena pajak dibagi total PPh terutang. Sudah? Nah, nanti hasilnya, hasil Singapura dan Australia kita jumlahkan. Itu ketemu namanya total kredit pajak luar negeri. Totalnya nanti taruh mana, Bu? Bawah sini? Iya, bawah yang paling kanan totalnya. Gitu ya. Yang paling kanan itu namanya ya kredit pajak luar negeri, semuanya kita tambahkan dari yang Singapura dan Australia. Nanti itu hasilnya namanya adalah total kredit pajak luar negeri. Ya, total kredit pajak luar negeri. Sudah? Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Oh, untuk yang koreksi fiskal tadi berarti dari poin A sampai O belum tentu semuanya masuk di koreksi fiskal ya, Bu? Iya, tergantung dari akun yang ada di laba rugi komersial. Seperti itu. Patokannya, kalian melihat dulu di laba rugi komersial ada akun itu tidak. Seperti itu. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Masih kuat ya, baru 2 lembar. Oke, lanjut. Udah ya, paham? Sebelumnya paham? Insya Allah, Bu. Oke. Bu, kasih ini apa? Kasih bocoran Bu total kredit pajak luar negerinya berapa? Oke. 21 sekian. Kita. 21 182 sekian. Belakangnya angkanya soalnya nggak bulat. Oke, Bu. Siap. Makasih, Bu. 21 juta 182.000 sekian. Gitu ya. Siap, Bu. Terus halaman 53 menghitung kredit pajak tahun 2017. Yang pertama ada kredit pajak dalam negeri. Nah, dari mana kita tahu ini? Tentu dari yang sudah teman-teman kerjakan di halaman 48. Silakan dibuka, itu ada kredit pajak luar negeri.
kredit pajak luar negeri itu terdiri dari apa? Masih ingat pelajaran perpajakan? Lupa. Ya. Berarti terdiri dari PPh pasal 20, tulis ya, PPh pasal 22 atas impor. Oke, kan itu di kolom 48 kan ada pasal 22, 23 sama PPh final. Gitu ya. Ya. Oke. Berarti yang pertama yang masuk kredit pajak dalam negeri adalah PPh pasal 22 atas impor. Nah, nanti lihat. Teman-teman kan sudah ngisi toh, ada yang impor barang, ada yang dividen, ada yang sewa tanah, ada yang penyerahan barang, seterusnya ada bunga deposito, gitu kan yang di halaman 48? Iya, Bu. Nah, oke, yang pertama PPh pasal 22 atas impor. Nanti hitung yang impor ada berapa. Kemudian yang kedua, PPh 22 atas penyerahan barang. Nanti di total semuanya yang ada di halaman 48 itu ada berapa totalnya ya. Oh, jadi untuk impor juga Kenapa? yang PPh 22 atas impor juga di total. Iya. Yang pertama kan PPh 22 atas impor, total semuanya ada impor. Kalau di halaman 48 itu kan impor ada beberapa kan? Ada 3. Ada 3 kalau nggak salah. Iya, Ada 3. Nanti dijumlah. Kemudian yang kedua, PPh pasal 22 atas penyerahan barang, total semuanya. Juga ada beberapa. Ini lumayan ya, yang penyerahan barang. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 23 dividen. Kalau 23 kan tentang dividen toh, ada dividen, sewa, bunga, dan sebagainya. Oke, pasal 23 atas dividen. Nanti ada berapa itu? Kalau dividen kalau nggak salah 1 ya. Terus PPh pasal 23 sewa. Sewa juga kayaknya ada 1. Sewa mana sewa? Sewa ada berapa ini? 1 ya. Yang sewa dan penghasilan itu. Ya, sewa yang sewa kontainer, sewa tanah kan nggak masuk. Sewa tanah kan PPh final. Ya. Oke. Terus yang kelima, PPh pasal 23 bunga. Bunga enek ra? Oh, ada bunga deposito ya. Iya, Bu. Oke. Sudah, itu ada 5 yang masuk. Nanti dijumlahkan ketemu total kredit pajak dalam negeri. Iya. Sudah? Sudah. Lanjut, kredit pajak luar negeri dari mana? Ya dari halaman sebelumnya itu 52 yang telah dihitung kalian nanti. Berarti kan totalnya berapa? Lihat nanti kredit pajak tinggal kopas saja. Ya, berarti kan kredit pajak luar negeri terdiri dari PPh pasal berapa ini? 4. Pasal berapa, Mbak? 20. 24. Iya, PPh pasal 24 Singapura dan PPh pasal 24 Australia. Tinggal kopas hasil perhitungan kredit pajak luar negeri yang halaman 52. Gitu ya. Nah, nanti kita jumlahkan menjadi total kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 tahun 2017. Gitu. Kami Insya Allah. bisa dilanjut. Nah, di situ yang terakhir adalah total kredit pajak dari mana? Ya, total kredit pajak dalam negeri ditambah total kredit pajak luar negeri, ketemu total kredit pajak. Ketemunya 93 juta sekian, ya. 93 juta sekian. Ada pertanyaan?
Sudah? Sudah. Oke, ini mau saya teruskan penyelesaian di buku 2 atau selang-seling mau ngisi SSP sekalian atau SSP-nya terakhir. Enaknya gimana teman-teman nyamannya? Ngisi buku 2 sama buku 1 atau buku 2 kita selesaikan sama kemudian buku 1 bukti-buktinya baru kita selesaikan. Buku 2 dulu aja, Bu. Ya, oke, Bu. Menurut saya juga begitu. Enaknya memang buku 2 dulu, karena setelah saya mengerjakan itu memang informasi dari buku 1 yang akan kita isi itu semua harus kita ketahui di buku 2, seperti itu. Tapi nanti hitung-hitungannya banyak. Yang mana? Buku 2. Enggak banyak. Enggak. Sebenarnya buku 2 Banyak itu tidak terhitung ya. Sebenarnya itu tinggal kopas-kopas. Nanti tak kasih rumusnya kalian tahu selanjutnya ini. Ini saya sudah mengerjakan sampai terakhir. Oh iya, buku 2 itu kan di buku kalian, di buku kita itu cuma sampai halaman 58. Ya, iya enggak? Apa bukuku toh? Iya. Iya, Bu. Iya kan? Nah, itu kurang 1 lembar. 59-nya sudah saya kirim di grup. Grup WA ya. Iya, Bu. Oke. 59-nya tambah 1 lembar, halaman 59 sudah saya kirim di grup. Oke. Berarti kita selesaikan yang buku 2 ya. Gitu, setuju? Iya. Setuju. Kuat ya? Kuat lah. Oke. Lanjut halaman 54. Perhatikan, ini sebenarnya tinggal kopas halaman-halaman selanjutnya tok. Sini nggak menghitung. Menghitung pun paling cuma nambah, cuma ngurangi gitu. Oke, 54 sudah siap? Menghitung kurang lebih bayar PPh tahun 2017. Nah, ini sebenarnya kan adalah informasi informasi hubungannya kan dengan buku 2 yang halaman depan kan, yang halaman 5 yang bawah angsuran PPh 25 sebelumnya pada batas waktu penyampaian SPT sampai Maret pilih salah satu bulan. Kemudian kurang bayar PPh tahun 2017 jika ada. Kemudian angsuran bulanan PPh pasal 25. Jadi ini mulai informasinya dari halaman 5 ya. Oke, ini lanjut ya, halaman 54 menghitung kurang atau lebih bayar PPh tahun 2007. PPh terutang. Kalian tinggal kopas aja yang di halaman. PPh terutangnya mana? Kan sudah dihitung di halaman 51 itu total PPh gitu ya. 230 sekian. Tinggal diterapkan saja. Ini tinggal copas-copas ini. Sudah paham? PPh terutang ya 51 halaman 51 itu yang total PPh terutang. Kemudian kredit pajak. Nah, kredit pajak ada 2, pemotongan oleh pihak dalam negeri dan di salah ini. Salah. Buku
bukunya salah. Harusnya pemotongan atau pemungutan pihak lain dan dibayar di luar negeri, Mbak. Nggak ada dalam negeri. Ya, yang dipungut atau dipotong di luar negeri ya. Karena kan kredit luar negeri. Itu kata-katanya ya, pemotongan atau pemungutan pihak lain dan dibayar di luar negeri. Dalam negerinya coret. Oke? Oke. Nah, jumlahnya itu berarti total kredit pajak yang sudah kalian hitung di halaman sebelumnya, total kredit pajak. Halaman sebelumnya. 53 ya. Ya, betul, di halaman 53 itu totalnya. Oke? Yang total halaman 53, Bu. Ya, total halaman 53. Bentar. Kalau misal pakainya total yang halaman 53, betul dong, Bu, ada kata-kata dalam negerinya. Pihak dalam negeri lain, pihak dalam negeri lain. Oh iya, betul-betul Mbak. Betul-betul saya yang salah. Berarti betul ya, kata-katanya betul. Nominalnya juga sama. Total kreditnya ya, 93 juta sekian. Kemudian, kredit pajak yang kedua, itu kan pembayaran sendiri oleh wajib pajak melalui angsuran bulanan. Itu diperoleh dari ini di buku 1 halaman 11. Itu kan ada angsuran bulanan yang N. Angsuran bulanan selama tahun 2017 nilainya sama untuk setiap bulannya, yaitu 10 juta. Berarti ada 12 juta. 100. Ya, betul. Ada 120 juta. Gitu ya. Tadi dari mana, Bu? Yang Buku apa? 1 halaman 11 yang N. Yang N. Coba dibaca. N kan nih. Halaman buku 1 halaman 11 yang N. Bla 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 bla. Angsuran bulanan selama tahun 2017. Nilainya sama setiap bulan. Ya. Berarti dia kan mengatur sendiri. PT Dwi Andandes melakukan angsuran sendiri bulanan PPh 25. Angsuran bulanan selama tahun 2017 nilainya sama untuk setiap bulannya, yaitu 10 juta. Karena kan ada 12 bulan ya, sampai akhir 2017, berarti dikalikan 12. Seperti itu. Oke, sudah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, nanti ditambahkan ya, ketemu total kredit pajak. Nah, total kredit pajak itu nanti sifatnya kan mengurangi PPh terutang. Ya, sifatnya mengurangi PPh terutang. Jadi nanti PPh terutang dikurangi total kredit pajak, ketemu PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini tinggal terjadi kurang atau lebih bayar. Seperti itu. Kalau positif kan berarti kalau ketemunya sisa, ada sisanya positif kan berarti kurang bayar ya. Seperti itu ya. Sudah? Nanti ketemunya 17 juta sekian. Sudah? Bisa dilanjut. Lalu menghitung
angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2018. Yang pertama adalah penghasilan neto fiskal. Ini juga tinggal ngambil di halaman selanjutnya. Halaman berapa? 51. Halaman 51 boleh. 54 juga, 50 juga ada. Kan sama aja. Yang 1.321 juta sekian. Sudah? Bisa? Dikurangi penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur kita dapat info dari mana? Di buku 1 halaman 11. Yang O, pendapatan di luar usaha berupa pendapatan sewa kontainer dan keuntungan selisih kurs valuta asing merupakan penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Berarti yang penghasilan tidak teratur ada dua. Yang pertama, berarti pendapatan sewa kontainer. Yang kedua adalah keuntungan selisih kurs valuta asing. Gitu. Yang kurs valuta asing itu gimana ya, Bu? Lihatnya ya di halaman 50 nominalnya. Kan di situ ada toh. Pendapatan sewa kontainer. Oh iya. Mana ya? Saya jadi. Iya, Bu, ada. Ada. Terus ada pendapatan sewa kontainer. Terus satunya apa? Yang Kurs. keuntungan kurs valuta asing. Ya, ada kan 28 juta sama 2 juta toh. Iya, Bu. Nah, itu. Selanjutnya itu nanti menjadi kemudian penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan angsuran, berarti nanti tinggal dikurangi ya. Dikurangi dengan hasil itu tadi, penghasilan tidak teratur, yang ada dua tadi. Yang pendapatan sewa kontainer tambah keuntungan selisih kurs kan kalau dijumlahkan 30 juta. Nah, nanti tinggal itu mengurangi ya. Mengurangi penghasilan neto fiskal. Nah, ketemu penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Sudah? Nanti dikurangi. Sudah? Oh iya, Bu, mohon maaf mau bertanya dulu, Bu. Tadi untuk yang penghasilan neto fiskal itu berarti kita sama aja laba bersih sesudah pajak? Iya. Sama aja pendapatan neto fiskal di halaman 50. Halaman 51 sama aja dengan penghasilan yang kena pajak. Laba bersih sesudah pajak sama. Itu terus dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang ada dua tadi, nanti dikurangi itu ketemu penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Terima kasih. Sudah? Sudah ya? Lanjut. Kompensasi kerugian fiskal itu apa, Bu? Nggak ada. Kan kita nggak rugi. Ya? Laba. Kan tidak ada kerugian fiskal toh. Tadi kita tidak menghitung itu ya. Berarti strip atau nol. Kemudian ya sudah tinggal penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan angsuran sama kan karena tidak ada pengurangnya kompensasi kerugian berarti sama. Sudah? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Lanjut, PPh yang terutang sebagai dasar perhitungan PPh yang terutang sebagai dasar perhitungan
angsuran. Nah, ini kalian sebenarnya caranya sama persis dengan yang di halaman 51. Ya, Seperti menghitung dapat PPh yang pengurangan. terutang. PP. Enggak, Bu, enggak jadi. Caranya sama sih seperti yang di PPh halaman 51 menghitung PPh terutang. Kan ada dua kan, yang mendapat fasilitas pengurangan tarif, yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif gitu. Caranya sama, yang mendapat fasilitas pengurangan tarif caranya 4,8 miliar dibagi penjualan neto dikali. Nah, pengalinya beda. Karena apa? Berdasarkan PPh yang terhutang di atasnya. Yang 17 juta sekian gitu. Bukan, yang nanti ketemunya kan 1.291 sekian. Yang atasnya pas penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan angsuran, itu kan nanti ketemunya 1.291 juta sekian, seperti itu. Nah, pengalinya yang atasnya. Jadi pahami? Nanti ditulisnya itu sama sekalian kayak rumus-rumus ngitung dulu atau langsung angka-angkanya, Bu? Ditulis cara rumusnya. Jadi asalnya dari mana dulu? Kan saya jelaskan ya rinciannya. Seperti itu. Nah, PPh yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Nah, berarti caranya kan 4,8 miliar dibagi penjualan neto dikali penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan angsuran yang atasnya. Ketemu berapa gitu ya. Ketemu berapa, nanti ini agak pecah-pecah, pecahan belakangnya, nanti dibulatkan saja. Kemudian ada PKP yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, caranya sama. Ya, caranya sama persis, berarti penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan angsuran itu tadi. Ya, sebagai itu tadi dikurangi dengan hasil yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Itu ya. Iya, Bu. Oke, nah hasilnya nanti, hasil kedua perhitungan tadi dikalikannya sama. Yang mendapat fasilitas pengurangan tarif 12,5%, yang tidak 25%, seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya di total PPh. Hasilnya jumlahkan tulis di total PPh yang terutang sebagai dasar perhitungan angsuran. Hasilnya tadi setelah dikalikan dengan 12,5% sama 25%, hasilnya ditambahkan, tulis di total PPh yang terutang sebagai dasar perhitungan angsuran. Sudah? Iya. Sudah? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan, Mbak? Mas? Iya, Bu. Oke ya, bisa dilanjutkan. Iya, Nah, Bu.
Selanjutnya, total kredit pajak tidak termasuk pajak atas penghasilan tidak teratur. Berarti tadi Halaman 53. ya dikurangi yang tidak teratur, kan ada 2, berarti tidak termasuk itu. Berarti yang 93 juta dikurangin yang 30 juta gitu. Ya, ketemu berapa ya? 92 sekian. Itu ya. Gitu kan? Kan yang 93 kan yang ngitung total kredit pajak tidak termasuk pajak atas penghasilan tertentu tadi kan yang halaman 53, total halaman 53 itu kan katanya kan 93 juta sekian. Dikurangin yang itu kan Bu, yang apa penghasilan tidak teratur yang dan valuta asing itu kan 30 juta. Berarti 63 sekian. Iya. Gitu ya. Nanti dikurangi. Itu hasil setelah itu PPh yang harus dibayar berarti tinggal dikurangi saja. Itu nanti mengurangi ya. Total kredit pajak atas penghasilan tidak teratur itu nanti mengurangi. Nah, ketemu PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, PPh yang harus dibayar sendiri itu kan masih dalam 1 tahun. Nah, ada angsurannya. Angsurannya itu kan per bulan. Sehingga dibagi dengan 12. Ketemu angsuran PPh masa. Seperti itu. Nanti dibagi 12. Bu, tadi yang total kredit pajak tidak termasuk pajak atas penghasilan tidak teratur, gimana ngitungnya? Ya tadi, yang total kredit pajak dikurangi dengan yang tidak teratur, kan ada 2 toh. Yang sewa kontainer sama keuntungan selisih kurs. Gitu. Bisa Mbak? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Nah, hasilnya nanti kan itu ketemu PPh yang harus dibayar. Nah, angsurannya bagaimana? Dibagi 12. Yang dimaksud adalah angsuran per bulan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Silakan ditanyakan yang belum paham gimana sebelum dilanjut. Bu, tadi yang rumus tidak mendapat fasilitas pengurang tarif gimana ya? Rumusnya yang tidak. Yang tidak itu kan hasil perhitungan sebelumnya. Penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan angsuran, ya. Kan itu sama aja dengan penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan angsuran karena kompensasi kerugian kan tidak ada. Sama itu hasilnya. Nah, dikurangi dengan hasil dari PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif atasnya. Gitu? Makasih, Bu. Ya, sudah dipahami ya, Mbak, yang ini? Sudah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang tadi Bu, yang PKP mendapat fasilitas pengurangan tarif, itu kan berarti tarif pajak maksimal dibagi PKP atau penghasilan neto yang menjadi angsuran, iya. Dikalikan PPh terutang. Nah, itu PPh terutangnya pakai yang mana ya, Bu? Pakai yang atasnya. Penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak. Sebagai dasar perhitungan angsuran. Ada kan? Kalau yang PKP-nya pakai yang mana, Bu? PKP yang mana maksudnya, Mbak? Itu dibagi penjualan neto, Vi. Iya, Oh, penjualan dibagi neto.
Iya. Oke, saya ulangi lagi ya, biar jelas. PKP yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, caranya adalah tarif maksimal berarti 4,8 miliar dibagi penjualan neto. Kan penjualannya sama yang di perhitungan di depan itu 7 miliar 900 juta sekian ya. Dikali dengan hasil perhitungan atasnya yaitu penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan angsuran. Itu ketemu bagi kemudian kali temunya berapa. Nah, lalu selanjutnya adalah PKP tidak mendapatkan tarif. Langsung dibagi 12,5% ya untuk perhitungan tarifnya. Itu yang mendapatkan tarif. Kemudian yang tidak mendapatkan tarif berarti adalah caranya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan angsuran sama pakai nominal yang atasnya dikurangi dengan hasil dari yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Ketemu berapa? Dikali dengan 25%. Oke, bisa dipahami? Oke, Bu, insya Allah paham. Oke, silakan tanya lagi. Tanya. Iya. Tadi yang halaman 54 yang paling bawah yang PPh yang harus dibayar itu penjumlahan dari total PPh yang terutang sama total kredit pajak. Pengurangan. Kredit itu kan mengurangi, Mbak. Iya. Ngurangi ya, dikurangi. Kredit itu mengurangi. Nah, hasilnya kan ketemu PPh yang harus dibayar sendiri. Ketemu berapa? Dibagi 12. Hasilnya itu yang dinamakan angsuran PPh massa. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu, terima kasih. Oke, bisa dilanjut. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, ini gampang selanjutnya karena kalian hanya menghitung PPN dan PPNBM. Ya. Saya rasa ini mudah untuk ukuran mahasiswa yang sudah menempuh kuliah perpajakan. Ya, oke, silakan dibuka halaman 55. Nah, informasinya dari mana? Dari yang halaman 6 depan itu, menghitung, menyetor, melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah masa pajak 2017. Nah, lakukan analisis, kemudian buat fakturnya, hitung PPN dan PPNBM. Apabila terdapat PPN dan PPNBM kurang setor, buat SSP-nya untuk kekurangan pajak tersebut sebagai sarana pembayaran pajak. Kemudian isilah SPT PPN dan SPT masa PPNBM bulan Juli dan seterusnya ya. Oke, kita buka silakan 55. Sudah? Sudah. Oke, di situ ada 55. Halaman 55. Itu kita dapat dari ya. Lalu kita bisa ngisi itu informasinya dari mana? Dari buku 1 halaman 16. Silakan dibuka buku 1 halaman 16. Kalau buku 2 halaman tadi 55. Sudah di bukuku. Oke. Sudah? Sudah. Oke.
Oke, buku 1 halaman 16, buku 2 halaman 55. Oke, langsung di buku 2, itu judulnya adalah analisis transaksi penyerahan BKP, barang kena pajak atau penerimaan pembayaran. Ini di sini kalian disuruh menghitung PPN dan PPNBM-nya. Nah, di situ ada dalam bulan Juli, Dwi Ananda memperoleh nomor seri faktur ini sampai ini kode transaksi, barang kena pajak, bendahara pemerintah, kodenya 0,2, sedangkan selain pemungutan PPN tersebut menggunakan kode 0,1. Pembayaran PPN dan PPNBM yang kurang disetor dilakukan tanggal 25 masa pajak berikutnya, sedangkan penyampaian SPT masa PPN dilakukan pada setiap tanggal 30 masa pajak berikutnya. Oke. Di halaman 55 di situ sudah ada kolom tanggal faktur, nama, alamat, NPWP, DPP, PPN, PPNBM, faktur pajak dan keterangan. Nah, teman-teman berarti mulai dari tanggal faktur. Yang dari mana? Ya dari soal halaman 16 itu, tanggal 1 Juli disampaikan tagihan sebesar 260 juta. Ini termasuk PPN dan PPNBM kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Penyerahan tanggal 4. Sudah Mbak, tinggal diisi. Tanggalnya sama, 1 Juli. Namanya siapa? Nama pemungut pajaknya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, atau kita singkat Dinas Dikpora. Alamatnya di mana? Alamat sudah ada kan? Jalan Sudirman nomor 20 Semarang. NPWP-nya juga sudah ada 00102 sekian. Nah, dasar pengenaan pajaknya berapa? Itu 260 juta itu sudah termasuk PPN dan PPNBM, berarti DPP-nya berapa? Halo? Berarti DPP-nya berapa? Masih ada orang? Ada, Bu. Ibu. Udah mulai pusing, Bu. Pusing? Masih kuat nggak? Buku 2-nya muter-muter Ibu bulat. Iya, karena ini tinggal, kalau buku 2 itu berdasarkan info sebelumnya. Kalau akhir tahun kan seperti itu, Mbak. Isinya, kalau di perpajakan. Soalnya kalau di buku 2 yang akhir-akhir ini selayaknya rekapan akhir tahun yang disetorkan gitu, dan mempersiapkan di tahun setelahnya gitu. Jadi ini kayak muter balik lagi ke halaman sebelumnya, infonya dari perhitungan sebelumnya gitu. Masih sanggup ya? Kita masih berapa lembar? Masih banyak, Bu. Iya, masih sanggup. Masih banyak banget, Bu. Sampai 54 aja, Bu. Hah? Sampai 55 aja ya. 5. Ya, terserah, Bu. 55, 56 itu kan satu paket. Gitu ya. Iya, Ya, tadi saya jelaskan lagi yang untuk mengisi halaman 55. Berarti teman-teman mengisi yang pertama tanggal 1 Juli dari
Nama pemungutnya adalah Dinas Dipora, alamatnya sama, ditulis Jalan Sudirman, kemudian NPWP-nya tinggal ditulis. Nah, DPP-nya ini diperoleh dari mana? Karena di informasi soal 260 juta itu adalah sudah termasuk PPN dan PPNBM, maka teman-teman kan harus mencari DPP-nya. Nah, DPP-nya jika masih ada yang ingat, caranya gimana? Diperpajakan dulu. Dibagi berapa gitu? Dibagi berapa gitu. Oke, untuk mengisi PPN ya, kalau PPN yang teman-teman tahu itu tarifnya berapa ya? 10%. 10%. Biasanya Oke, dibayar betul. 10%, Bu. Iya, 10%, betul. Nah, teman-teman tahu tarifnya 10%, itu juga ada informasinya di buku 1 halaman 9. Itu yang poin A, ya, rincian penjualan, kemudian bawahnya ada rincian nilai penjualan kepada pemungut termasuk PPN 10%, PPNBM 20%. Berarti ini PPN-nya 10%, PPN BM-nya adalah 20%. Nah, 260 juta itu udah termasuk PPN sama PPNBM. Berarti DPP-nya berapa? DPP-nya berarti 260 Cara mencari. dikalikan 100 dibagi 30. 30 sih? 130. Berarti nyari DPP-nya kan gini. Kalau nyarinya berarti kan 100 per 130 kali 260 juta. Ketemu 200 juta. Gitu ya. DPP-nya berarti 200 juta. Bisa dipahami ini ngitung DPP. Bisa dipahami ngitung DPP? Bisa, Bu. Oke. Pelan? Iya, saya pelan. Cepetan ya. Bu, boleh minta dia. Apa? Yang rumus DPP boleh diulangi lagi nggak, Bu? Oke, DPP saya jelaskan dari mana asalnya. Kalau ada DPP, PPN, PPNBM. DPP itu asumsinya itu adalah 100%, itu DPP. PPN 10%, PPNBM 20%. Nah, cara nyari DPP-nya kan berarti 100 dibagi 130 dari total persenannya dikali 260 juta, ketemu 200.000. Gitu ya. Kemudian nyari PPN-nya gimana? Berarti kan 10%-nya. 10% dari 10% kali berapa? DPP. Gitu ya. Terus PPNBM-nya berarti 20% kali DPP. Ketemu PPN-nya 20 juta, PPNBM-nya adalah 40 juta. Sama kan ketemu akhirnya kalau dijumlahkan 260 juta ya. Oke, nomor faktur pajaknya berarti yang di soal itu nomor faktur pajaknya adalah 020 sekian 020. Oke, didikte ya. Itu di informasi atas kan ada oleh bendahara pemerintahan menggunakan kode 020. Berarti 020 titik 000 titik 17 itu tahunnya.
000 itu yang sebelumnya apa, Bu? Hah? Yang setelah 020.00 itu apa, Bu? Maksudnya kalau 17 tadi kan tahunnya. Nah, ini apa? Aja. Ini masih termasuk kode, Mbak. Kode yang dari bendahara pemerintahan. Terus titik 17.05 kali Sudah. 901. Kita mulai kan dari faktor pajak. Harusnya enggak ini ya, bentar. Harusnya mulai yang maaf, saya salah ini. Nomor faktur pajak, nomor sudah faktur pajak sudah ada ya sebenarnya ya. Yang atas itu ya, Bu. Oh ya, berarti nomor selanjutnya pakai 0 kali 901, betul. 901. Nah, 020 ya, depannya yang membedakan adalah 020 sama 010 karena ini ada yang dipungut oleh bendahara pemerintah, ada yang dipungut oleh Selain bendahara pemerintah. iya, selain bendahara pemerintah. Gitu ya. Saya ulangi. 020 karena ini dipungut oleh bendahara pemerintah, oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Berarti 020.00.17.05 kali 901 mulai urut sesuai aturan atasnya dari faktur. Gitu ya. Keterangannya berarti PPN dan PPNBM dipungut oleh pemungut. Gitu. Berarti keterangannya PPN dan PPNBM dipungut oleh pemungut bendahara pemerintah. Seperti itu. Itu keterangannya ditulis di mana, Bu? Di keterangan. Kolom keterangan. Enggak ada ya? Itu di halaman halaman 16 yang atas. Ditambahkan sendiri ya. Biar memudahkan. Soalnya ini nanti ada hubungannya dengan angka selanjutnya. Biar kalian mudah. Oh, ini yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Ini yang tidak dipungut oleh bendahara pemerintah. Nanti ditambahkan sendiri paling kanan ya. Keterangannya bagaimana tadi, Bu? PPN dan PPNBM dipungut oleh pemungut bendahara pemerintah. Oleh pemungut gitu aja yang biar pendek dan nggak terlalu panjang. PPN dan PPNBM dipungut oleh pemungut gitu ya. Berarti ini 020 kodenya. Lanjut. Saya contohkan lagi. 2 Juli 2017. Nama, kita lihat Karunia Musik. Nama pemungutnya kan Karunia Musik. Jalannya mana? Jalan Pedurungan nomor 39 Semarang. NPWP-nya sudah ada 1122 sekian. Kemudian DPP DPP-nya ini tidak perlu menghitung seperti yang nomor 1 karena di soal ini sudah langsung ini namanya DPP. Tidak ada keterangan termasuk PPN dan PPNBM itu berarti sudah di-PP. Itu ya. Berarti DPP-nya 240 juta. PPN-nya berarti 10%-nya ya 24 juta. Kemudian PPNBM-nya kan 20%-nya berarti 48 juta. Gitu ya. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Oke. Kemudian nomor faktur pajaknya. 010. Iya, 010, betul, karena ini bukan dipungut oleh bendahara pemerintah. Nah, 010 000.1705 kali 902 gitu ya. Kalau yang buntutnya yang paling terakhir 90 sekian itu nerusin ya. Iya, Bu. Tidak memandang itu pemungut oleh bendahara ataupun tidak, itu nerusin, tetapi kode depannya itu yang membedakan. Gitu ya. Ya, Bu. Keterangannya berarti PPN dan PPNBM dipungut oleh PKP. Dalam artian PKP di sini adalah PT Dwi Ananda. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, dan seterusnya itu kalau nggak salah sampai halaman 56 ya. Nanti dari informasi itu nanti dikerjakan di halaman 5 sampai halaman 56. Yang tidak termasuk mana aja? Bukan di kolom cuma 21, tapi di soal ada 23. Yang tidak termasuk itu nomor 5 tidak termasuk. Nanti dibaca soalnya nomor 5. Sebentar, nomor 5. Nomor 5 yang tanggal 3 Juli. Nomor 5 ya, nomor 5 itu tidak termasuk. Sebentar, nomor 5 itu 3 Juli ya. Sebentar. Hampir semuanya masuk, Mbak, di sini. Nomor 5 sama nomor 23 ya, Bu, yang penyerahan berarti tidak termasuk gitu. Nomor 23, sebentar. Ya, nomor 23 tidak masuk. Kemudian nomor 21 juga enggak ada. Kalau nggak salah yang masuk hanya ada 13. Kan kebanyakan ada yang penagihan, ada yang penyerahan, gitu ya. Kalau ekspor itu masuk ya, Mbak? Bu, maaf suaranya ke mute. Ya. Sudah ada yang ditanyakan? Tanggal 1 Juli masuk, tanggal 2, tanggal 3 juga. Nah, tanggal 2 itu yang masuk hanya yang coba tanggal 3 ya. Seperti yang nomor 3, tanggal 2 Juli diterima pembayaran dari bendahara umum sebesar 170 juta. Jumlah ini tidak dipotong PPh pasal 22 PPN, berarti kan tidak dikenakan PPN dan PPNBM, berarti tidak perlu dimasukkan yang nomor 3, seperti itu. Gitu ya, dicermati soalnya mana yang masuk di PPN,
sama PPNBM. Di situ pasti ada keterangannya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, nomor 4 Juli juga tidak. Nomor 4 Juli diterima pembayaran besar 200 juta dari Bendara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jumlah yang diterima telah dikurangi PPN dan PPNBM. Berarti kan tidak perlu dikenakan pajak lagi. Ya? Iya, Bu. Iya, seperti itu. Dicermati jadinya- soalnya. Ya. Jadi kunci itu nggak dicatat itu ada kata-kata telah dikurangi gitu ya Bu. Iya, telah dibayarkan PPN, ya, telah dikurangi PPN. Kemudian atau ada kata-katanya seperti yang nomor 3, tidak dipotong PPh pasal 2 dan PPN dan PPNBM. Berarti kan tidak perlu, ada keterangannya pasti. Siap. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Mau dilanjut apa enggak? Cukup, Bu. Oke, cukup. Cukup ya. Alhamdulillah ya Bu. Kalau mau dilanjut, saya siap sampai terakhir. Buku 2. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau ada yang bingung ditanyakan ke Bu Puji langsung aja. Oke. Ya, silakan. Ya, ada. Ada pertanyaan? Belum Bu. Ya udah, Belum. kalau daripada saya lanjutkan mumet ya. Berarti sudah dulu berarti. Ya. Setuju. Ya, sebenarnya yang lain ini tinggal kopas-kopas. Informasi dari sebelumnya. Halaman 57 itu tinggal kopas di halaman 17. Kemudian apalagi yang menghitung PPN kurang lebih. Nah, ini juga dari informasi sebelumnya semuanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita lanjut minggu depan. Ya, insya Allah. Masih ada pertemuan lagi toh, Bu? Lah, jaluk jane ora. Kalau saya lepas sudah bisa. Enggak, Bu. Cukup, Bu. Kalau yang belum bisa mungkin yang buku 2, tapi kalau sekedar ngisi SSP, ngisi faktur pajak sudah bisa belum? Wah, Belum. kadang ada yang bingung. Apa? 1 kali matkul lagi Bu 1 kali. minggu depan. Atau bagaimana Bu? Saya Ya. kira tidak. Saya kira apa? Udah habis. Iya, benar. Enggak. Kan kita mau sampai akhir Desember. Loh, ini masih sampai Desember, Bu. Ini Ini udah tanggal 16. Saya kita tanggal Wirata 16, masih tanggal minggu depan 23. 23 masih ada tanggal 30. Oh, iya. 30 nggak ada libur akhir tahun, Bu. Oh, kalian mau libur? Tahun baruan. Ya udah, nanti misalkan karena kan UASnya itu nanti awal Desember sih. Awal Januari ya. Jadi perkuliahan nanti masih sampai akhir Desember. Karena kita nanti saya koordinasikan sama Bu Ita
terkait ini mau diselesaikan apa tidak ya, karena memang butuh beberapa kali pertemuan. Kalau Bu Ita malah kelas yang sama Bu Ita malah belum sampai sini. Wow. Gitu ya. Ya, semalam katanya belum sampai sini. Nah, gitu. Nanti misalkan memang teman-teman nggak bisa pertemuan secara Zoom, nanti saya rekamkan saja gimana langkah-langkahnya. Boleh, Bu. Sangat boleh, Bu. Direkam, Bu. Tapi nanti Gimana? Sangat Tapi nanti setuju. udah mau bandur. Gimana? Nggak jelas suaranya? Eka. Mbak Eka gimana? Piye, Kak? Direkam mohon, Bu. Langkah-langkah akhirnya, Bu. Oke, ya langkah-langkahnya nanti saya rekamkan gitu ya. Berarti minggu depan kita nge-Zoom nggak? Nggak usah. Zoom, Bu. Masih ya? Oke. Masih, Bu. Oke, ya. Minggu depan terakhir mungkin ya kita nge-Zoom. Selebihnya kalau saya lihat itu kalian di yang buku 1 itu kan tinggal ngisi faktur pajak, kemudian PPN dan PPNBM itu menurut saya itu gampang. Ya, tinggal nyalin. Kalian tinggal nyalin saja yang di buku 2. Asal tahu cara nyalinnya. Tuh, nanti saya kasih tahu nyalinya, oh ini dari halaman ini, salin semua. Dari halaman ini. minggu depan aja itu, Bu. Ya, minggu depan wae wis mumet tok. Siap. Ya, silakan dikerjakan nanti nanti kalau ada pertanyaan pokoknya nanti disampaikan, atau saya tadi menyampaikannya ada yang keliru, tidak apa-apa, teman-teman silakan mengoreksi apa yang sudah saya sampaikan. Pokoknya saya menerima masukan maupun kritik untuk perkuliahan ini, bukan berarti dosen yang selalu benar, tidak, saya tidak berprinsip seperti itu. Ya, saya juga belajar sebelum ngajar ini. 1 hari sebelumnya sudah saya buka-buka caranya dari mana, ini dari mana, seperti itu. Secara teorinya benar atau tidak, kan kayak gitu. Saya juga belajar, Bu Ita belajar, teman-teman juga belajar lagi seperti itu. Jadi saling koreksi gitu ya. Misalkan nanti pas mengerjakan, ada yang, oh ini keliru, harusnya dari sini, enggak dari sini, gitu. Enggak apa-apa, saya menerima masukannya. Nanti kita koreksi mana yang memang yang lebih benar seperti itu. Gitu ya. Jangan segan untuk bertanya, silakan nanti disampaikan di grup juga boleh, di Jabri juga boleh. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita di masa yang akan datang. Terima kasih partisipasinya. Ini 2 jam ya. 2 jam dan sudah berkenan untuk diajukan jamnya. Saya yang haturkan terima kasih sama teman-teman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.